dengan Kiko Derla di sini. Kali ini kita akan bahas alur sebuah drama asal Korea Selatan yang berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang game bertahan hidup dengan hadiah 45,6 miliar won. Para pesertanya sendiri adalah rata-rata orang-orang yang terjebak hutang, sehingga mereka terpaksa mengikuti permainan di Squid Game dengan taruhan nyawa. Sebelum kita mulai alur cerita selengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di awal film kita akan bertemu tokoh utama kita, Gi-hun. 이거 뭐야? 나 주는 거야? Sosok super loser banget. Bisa dibilang dia tipe yang udah miskin harta, miskin akhlak pula. Lupa sama ultah anaknya, cuma bisa minta uang ke emaknya. Bahkan ia mencuri uang di ATM emaknya untuk bermain judi. Menang sih, tapi ya namanya anak durhaka, ia pun kena karma. Ia kecopetan dan akhirnya dipukuli para rentenir karena nggak bayar-bayar. Gi-hun disiksa dan dipaksa tanda tangan untuk menyetujui perjanjian bahwa jika sampai bulan depan nggak bayar juga, ia akan mendonorkan organ tubuhnya. Setelah uangnya hilang, Gi-hun terpaksa membelikan makanan murah untuk putrinya. 가영이 더 맛있는 거 사주려고 그랬는데. Saat Gi-hun dalam perjalanan pulang, ia bertemu Gong-yoo alias Om Goblin yang mengajaknya main dakji. Ia akan diberi uang saat menang dan ditampar saat kalah. Setelah mendapatkan beberapa uang, Om Goblin menjanjikan lebih banyak uang jika Gi-hun mau main game lainnya dan memberikan sebuah kartu nama. Beberapa hari kemudian, Gi-hun pun akhirnya menelpon nomor tersebut. Ia masuk ke sebuah mobil, dibius, lalu terbangun di tempat antah berantah. Di tempat itu, ia juga melihat Sebyok, pencopet yang mencuri uangnya dan seorang lelaki jahat. Di tempat permainan game, ada 456 peserta. Peraturan pun sangat sederhana. Kamu memenangkan game, kamu dapat uang. Kamu kalah, maka nggak dapat uang. Game pun dimulai. Orang-orang memainkan game yang bernama Red Light, Green Light atau lampu hijau, lampu merah. Jadi di sana ada sebuah robot raksasa. Saat ia berkata lampu hijau, pemain harus bergerak maju agar sampai ke garis finish. Tapi saat si robot ini menengok, maka para pemain harus berhenti atau menjadi patung. Jika mereka bergerak sedikit saja, maka akan game over. Masalahnya, ternyata kalah nggak cuma kalah saja. Di sini, kalah artinya mati. Para peserta syok melihat hal tersebut. Sebagian kabur untuk melarikan diri karena ketakutan. Padahal hal tersebut sangat fatal. Karena itu artinya mereka menjadi banyak sekali bergerak yang dalam game berarti adalah kematian. Banyak sekali orang mati gara-gara game ini. Meski tentu ada sebagian yang selamat karena mengikuti peraturan game. Gi-hun, tokoh utama kita hampir celaka saat nyaris sampai ke garis finish karena terjatuh. Untungnya, ia ditolong oleh tokoh paling keren di serial drama ini, Ali. Dari 456 orang, kini tersisa 201 yang berhasil bertahan hidup. Para pemain tersisa masih sangat syok melihat banyak kematian di game sebelumnya. Mereka pun memohon kepada panitia untuk tetap hidup dan pulang. Atas usul dari Sangwoo yang masih ingat salah satu rule atau peraturan dari panitia, mereka pun melakukan voting. Para pemain pun akhirnya pulang meski harus merelakan hadiah uang miliaran won tersebut. Setelah pulang, Gi-hun melapor kepada polisi, tapi tak ada yang percaya. Hanya ada satu polisi yang mempercayainya karena melihat kartu yang sama di apartemen kakaknya yang hilang. Para pemain lain yang pulang ke rumah menyadari bahwa hidup di dunia nyata sangat susah. Ibu Gi-hun masuk ke rumah sakit dan harus dioperasi karena diabetes. Sedangkan Sangwoo sampai mencoba bunuh diri karena pusing dengan utangnya yang menumpuk. Sebyok butuh uang untuk membawa ibunya kabur dari Korea Utara. Sedangkan Ali, ia butuh uang untuk keluarganya. Tapi bosnya yang sangat rasis tak mau membayarnya dan membuat Ali mengamuk. Menyadari hidup di dunia nyata seperti neraka, mereka pun memutuskan kembali ke game. Polisi yang mengikuti Gi-hun akhirnya berhasil menyusup ke pulau tempat Squid Game berlangsung. Game pertama adalah Dalgona. Orang-orang harus membentuk gambar yang dipilihnya tanpa kerusakan. Jika patah atau gagal, maka ini akibatnya. Tentu meski ada pemain gagal, ada juga yang berhasil. 성공. 212번 성공.
Uang hadiah pun kembali bertambah sesuai jumlah orang yang mati selama permainan berlangsung. Malamnya orang-orang hanya mendapat 1 botol soda dan sebutir telur. Rasa lapar dan lelah menimbulkan keributan dan kecurangan. Para pemain pun membentuk tim untuk saling menyerang maupun untuk bertahan agar tidak terbunuh malam itu. Setelah banyak orang mati di tengah kerusuhan, para penjaga datang dan menghentikannya. Game berikutnya diawali kembali dengan membentuk tim. Orang-orang membentuk tim dengan anggota-anggota terkuat. Ya, karena game berikutnya adalah tarik tambang. Orang yang kuat akan bertahan dan orang yang lemah akan jatuh dan mati. Pada malam harinya, orang-orang kembali berjaga setelah kerusuhan dan adegan saling bunuh di malam sebelumnya. Di tempat lain, salah satu peserta yang curang karena bekerja sama dengan oknum panitia berbaju merah dibunuh oleh frontman. Sedangkan polisi yang menyamar mulai menemukan titik terang tentang Squid Game dan keberadaan kakaknya. Hari berikutnya, orang-orang kembali membuat tim. 나랑 하자. Namun Minyo, si ibu rempok menyebalkan ini, diabaikan dan gak ada yang mau berpasangan dengannya. Sayangnya, pasangan-pasangan ini ternyata bukan harus bekerja sama, tapi justru disuruh saling bertarung, dan hanya salah satu yang bertahan hidup. Ini adalah game paling menyedihkan yang ada di game ini. 근데 나 이렇게 죽을 수 없어. Ali yang sangat percaya kepada Sangwoo dikhianati dan akhirnya mati. 형! Oh Il-nam juga dicurangi oleh Gi-hun sehingga kalah. 갈 데가 없어서 온 거라. 같이 제주도 나갈래? Ji-young pilih mengalah agar Sebyok menang. 너 뭐 하는 거야? 좀 멋있게 좀 지게 해줘라. 혼자 개풍 잡지 말고 다시 던지라고! 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 난 없어. 강재병! 고마워. 나랑 같이 해줘서. Ibu Minyo yang gak punya pasangan, ia malah beruntung karena masih bertahan hidup. Setelah game ini, orang-orang menjadi depresi. Di tempat lain, para VIP yang mendanai atau sponsor game ini muncul. Mereka datang untuk menyaksikan pertandingan Squid Game secara langsung. Pada game berikutnya, para peserta disuruh memilih angka secara bebas. Ternyata angka tersebut adalah urutan mereka melewati jembatan kaca, di mana salah satu kaca akan pecah saat diinjak dan salah satunya tetap utuh. 신발을 벗고 다리 위로 올라가세요. Tentu ada batasan waktu dalam permainan ini yang membuat Sangwoo mulai tidak sabar. 그럼 그냥 가. Akhirnya tersisalah 3 peserta yang selamat, Gi-hun, Sangwoo, dan Sebyok. Walau sayangnya, Sebyok terluka parah karena pecahan kaca. Di tempat lain, sang polisi yang berhasil kabur dari pulau setelah menemukan bukti mengenai game yang sudah dilangsungkan selama bertahun-tahun ini, berencana membongkarnya. 누구야? 당신. Sayangnya, ia tertangkap oleh frontman dan para panitia. Ternyata frontman adalah kakak yang dicarinya. Sebyok yang terluka membuat Gi-hun ingin menolongnya bertahan dan membentuk tim. 우리 같이 하자. 나 집에 가고 싶어. Sayangnya saat Gi-hun hendak mencari bantuan untuk menolong Sebyok yang makin parah, Sangwoo malah membunuhnya. 6번째 게임은 오징어 게임입니다. Game terakhir yaitu Squid Game. 내가 죽였어. 내가 죽인 거야. Gi-hun bertahan sampai akhir nggak mau membunuh temannya. Ia memilih berhenti. 형, 미안해. Namun Sangwoo akhirnya membunuh dirinya dan meminta Gi-hun menjaga emaknya. Game berakhir dan Gi-hun pun mendapat hadiah 45,6 miliar won. Awalnya dia masih syok dan gak mau memakai uangnya, hingga akhirnya ia mendapat pesan dari sebuah kartu mengenai lokasi tempat. Dia pun ke sana dan menemukan fakta bahwa Oh Il-nam, salah satu peserta dalang dari permainan maut itu. 널 좀 주겠네. 왜 그런 짓을 한 거예요? 자네라면 어쩌겠? 왜 그런 짓을 했어? Menurut Oh Il-nam, ia melakukannya karena bosan dan butuh kesenangan. Katanya, persamaan dari orang gak punya uang dan orang kebanyakan uang adalah merasa hidup ini membosankan. Dia pun menyuruh Gi-hun memakai uangnya dengan benar.
아저씨, 우리 누나 알아요? Gi-hun akhirnya menemui adik Sebyok dan emak Sang-woo. Dan dia juga meninggalkan banyak uang untuk mereka berdua. Saat Gi-hun hendak ke Amerika menemui anaknya, ia kembali melihat Om Goblin sedang mencari peserta Squid Game lainnya. Dan drama pun berakhir. 456번. 허튼 생각하지 마. Jadi jika Om Goblin mendatangimu, apakah kamu mau bergabung ke game ini? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.